Kita akan bahas dari market gold terlebih dahulu. What's next untuk market gold? Drop. Dan ini bertepatan dengan akhir bulan dan di akhir minggu, penutupan bulan di hari Jumat, market drop. Ya, setelah rally berkepanjangan ini. Ada kemungkinan menurut saya harga akan break sekali lagi di bawah ini. So, intinya apa? Peluangnya untuk minggu ini adalah Hai traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 2 Februari sampai dengan 6 Februari. Dan seperti biasa kita awali edisi kali ini dari ekonomi kalender terlebih dahulu. Mengapa? Karena minggu ini akan banyak sekali data-data ekonomi yang akan dirilis. Jadi kita review sejenak hari di mana market bakal volatile. Nah, untuk minggu ini kita akan full of economy calendar dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi, this is the week for the volatility. Ya, tapi mana yang paling penting? Yang paling penting itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan statement cash rate ya dari Australia. Nanti besok pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di mana diperkirakan akan terjadi kenaikan suku bunga dari 3,6 jadi 3,85%. Nanti ada satu trade yang berkaitan dengan Australian dollar, yaitu Euro AUD yang akan saya share. Yang berikutnya adalah yang paling penting itu nanti hari Rabu, ADP Non-Farm Employment Change dari US. Kemudian Kamis dari Bank of England, di mana diperkirakan suku bunga bakal stay di 3,75%. Pengumumannya pukul 7 malam, ya, hari Kamis. Oke, kemudian dari Eropa, European Central Bank (ECB), di mana diperkirakan suku bunga juga bakal stay di 2,15%. Dan yang paling penting menurut saya untuk minggu ini adalah data yang ditunggu oleh para traders setiap awal bulan, yaitu data tenaga kerja dari US non-farm pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. So, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah get ready for the week of volatility. Kita langsung aja menuju ke chart. Yang pertama, kita akan bahas dari market gold terlebih dahulu. What's next untuk market gold? Ini adalah pergerakan pada hari Jumat lalu, drop. Dan ini bertepatan dengan akhir bulan dan di akhir minggu, penutupan bulan di hari Jumat, market drop. Ya, setelah rally berkepanjangan ini. Nah, so what's next setelah ini? Untuk bahas nextnya kita akan ke chart 1 jam. Di mana di chart 1 jam ini menurut saya, pengamatan saya, ya, ini adalah, kita katakan ini adalah impulse, this is A, this is possible B, and could be C, something like this, running, and then drop. Kenapa running? Kenapa tidak expanding? Ideally adalah expanding flat, tetapi melihat keadaan sekarang setelah dia rally berkepanjangan, saya tidak optimis ini akan jadi expanding flat. Nah, di sini saya sudah gambar, ya, ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah possible B, dan ini adalah possible C. Ini apa? Ini ada yang ini saya gambar. Ini apa? Ini adalah panjang dari wave A. Ya, ini saya ukur dari, jadi ini adalah impulse, ini adalah wave A, dan panjang wave A ini itu adalah ya rumusan biasa C sama dengan A minimum. Jadi kalau C sama dengan A itu adalah di angka 4.900-an. Oke, nah pertanyaannya adalah dari mana kita tahu wave B yang sudah berakhir? Bagaimana kita memperkirakan ini sudah berakhir atau belum? Nah, kalau menurut saya dari apa yang saya lihat di sini, ya, kalau kita lihat, kita drop down ke time frame H1 ataupun di bawahnya, ada kemungkinan menurut saya harga akan break sekali lagi di bawah ini. So, intinya apa? Peluangnya untuk minggu ini adalah kalau setelah video ini dibuat, harga drop kembali di bawah low tadi pagi 4580-an dan kita start to look for buy setup. Ya, dari price action yang ada sekarang ini tidak mengindikasikan market akan push naik ke atas dari sini. Oke. Jadi paling aman adalah look for the buy setup di bawah ini, ya, 4580-an, ya, low tadi pagi yaitu di sini 4584. Oke, sekarang 4725. Jadi di hari Senin pagi ini aja high dan low per video ini dibuat, yaitu high dan low-nya 4884, 4584. Ini sudah 3000 pips atas bawah. Oke. Nah, jadi
Kesimpulannya apa? Kesimpulan next directionnya itu adalah upside sebelum another drop. Jadi upside ini tidak untuk break the top. Upside ini adalah menurut saya untuk melengkapi ini. Impulse A, B, C, and then another drop. To break the low. Menurut saya. Oke, itu yang akan terjadi. Ya, naiknya sampai di mana? Naiknya sampai C sama dengan A itu adalah di area 4930-an. Oke, 4930-an. Tapi biasanya C itu kan akan kembali ke teritori wave low daripada impulse. Jadi kalau kita bilang ini adalah high, ini adalah low impulse. Jadi ini adalah impulse A, B, C. Jadi menurut saya kemungkinan kalau dia naik benar-benar, dia akan ngelewatin ini, dia akan masuk ke zona ini kembali. Zona yang saya maksud itu adalah di atas 5100-an. So this week kalau benar-benar market up before another drop next week 5100-an. Ya. Dasarnya itu apa? Dasarnya itu adalah ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Dia akan masuk ke daerah teritorial ini kembali. Oke, and then another drop. Ya, itu yang saya lihat untuk emas next direction adalah ke atas. Ya, sebelum another drop. Ke atas ini bukan untuk break all time high. Ya, kita nggak akan break all time high dalam waktu dekat. Kemungkinan besar, kecuali terjadi perubahan setelah dia masuk ke area ini. Setelah ini, misalkan kalau dia terjadi seperti ini, nah kita tahu dia akan break top. Tapi saat ini kita belum bisa melihat itu. So saat ini kita fokus completion of this wave C before another drop. Ya. Dan kita baru look for the buy. Oke, itu untuk emas. Yang berikutnya adalah US oil. Nah, untuk US oil, oke, ini adalah completion of regular flat. Ya, ini udah completed. Nah, cuman apakah sudah ada buy setup? Belum menurut saya. Kenapa? Karena pressure ke bawahnya ini masih sangat-sangat kuat. Oke, walaupun ini adalah impulse A, B, C, tapi ini pressure yang ke bawah masih sangat kuat. Nah, saya butuh sesuatu candle seperti ini ya untuk menandakan memang market maker itu masuk di market and then kita follow untuk ke atas. Targetnya kalau naik itu adalah minimum ke sini. Ya, 66, 10-an, 66, 40-an. Nah, tapi menurut saya kalau dari bigger time frame, targetnya itu adalah harusnya tuh, ya ini take top di sini, 70. Oke, so look for the buy setup untuk ke atas. Ya, start from now. Ya, kita udah akan start to look for the buy setup. Ya, kita perlu sesuatu seperti ini, candle seperti ini terjadi. Kalau one more break lagi ke bawah, ditimpali dengan ini, then it's time to buy. Oke, itu untuk US oil. Next adalah silver. Nah, di silver di chart 4 jam cukup menarik. Saya lihat ini adalah completion of expanding flat. Oke, impulse A, B, C. Nah, tapi kalau kita lihat di time frame lebih kecil, nih, setelah kita anggap ini C-nya, oke, terjadi yang namanya konsolidasi di sini. Jadi impulse, consolidation, another drop. Jadi untuk silver, saya hanya interested untuk look for the buy setup di bawah ini. Oke, di bawah yang ini. Ya, karena setelah ini reaksinya ini adalah konsolidasi for further drop. Oke, jadi cari buy setup di bawah low hari Jumat. Ya, low hari Jumat itu adalah 73. Ya, 73.30. Oke, jadi di bawah itu kita cari buy setup. Ya, upside. Oke. Nah, kalau ini beneran naik berdasarkan structure ini, maka dia akan angkat kembali sampai di atas 117. Oke, itu untuk silver. Next, kita akan bahas kategori forex. Yang pertama adalah dari market dollar yen. Nah, untuk market dollar yen, ya, ini up. Oke, kemarin tuh saya katakan di minggu lalu ini drop, kita akan tunggu sell, tetapi ternyata ini up cukup tajam. Nah, next apakah akan terjadi further upside? Jadi ini kita bisa katakan ini adalah impulse, jadi kita akan tunggu sesuatu seperti ini. Ini adalah correction terjadi untuk mengkonfirmasi tren di sini. Ini kan up ya, tren di sini bakal berlanjut. Jadi stop lossnya di bawah hari low, harga low hari Jumat. Oke, jadi impulse diikuti dengan correction, ini adalah pengkonfirmasi, impulse ini akan dilanjutkan ke atas. Jadi untuk minggu ini, dollar yen kita look for buy setup. Berikutnya adalah dollar Canadian dollar. Nah, untuk dollar Canadian dollar, dia bereaksi dari kotak warna biru ini adalah artinya order block. Jadi impulse
Jadi kalau ini diikutin dengan complete correction seperti ini di lower time frame, misalkan di 1 jam, this is your buy SL di bawah ini. Oke, sama antara dolar yen dengan dolar Canadian. Next adalah Euro AUD. Nah, untuk Euro AUD saya akan look for the buy setup di bawah ini, ya, ideally di bawah ini. Nah, sebelumnya ini kemungkinan ini adalah completion of regular flat. Nah, ini impulse A, B, C up, tapi harga udah break di stop. Oke, jadi artinya saya kemungkinan harga drop kembali di bawah ini bisa nggak? Bisa. Setelah itu saya baru akan look for the buy setup. Nah, kenapa begitu? Karena di bigger picture-nya ini menandakan. Oke, kalau ini adalah impulse, ini adalah A dan ini adalah B. Ya, kalau market menghendaki sesuatu seperti ini impulse, ini adalah A dan ini adalah B, maka the next direction adalah upside seperti ini. Ya, sebelum another drop. Jadi ini prinsipnya sama dengan gold tadi. Oke, upside and then drop. Jadi upside ini bukan untuk break the stop, no. Ya, jadi untuk Euro AUD saya akan interested untuk buy kalau harga bisa take this low, ya, low di chart 1 jam ataupun 4 jam sama aja. Oke, yang ini ya 1.6890-an. Next adalah Aussie Yen. Nah, untuk Aussie Yen ini cukup menarik. Ya, possible-nya adalah ini. Oke, impulse A, B, C. Jadi look for buy setup di bawah low di sini 106. Ya, jadi dari sekarang dia perlu drop lagi 170-an pips. Jadi di bawah ini look for the buy setup for another up. Oke, itu untuk kategori forex. Next kita ke indeks. Yang pertama adalah Dow Jones atau US 30. Nah, untuk Dow Jones atau US 30 saya punya posisi buy, SL-nya di bawah ini. Saya nggak mau harga break di bawah ini. Karena kalau harga break di bawah ini artinya bigger consolidation akan terjadi sebelum another up. Targetnya masih 50K, cuman kita nggak tahu 50K itu dari mana. Apakah dari sini dia naik ke atas atau justru setelah di bawah ini dia naik ke atas. Oke, whatever it is, stop dulu di bawah ini and then look for re-enter di bawah harga ini kembali. Ya, ini adalah low di 4 jam. Oke, itu untuk US 30. Next adalah US 100. US 100 juga sama, targetnya masih ke atas. Oke, at the moment menurut saya ini juga bisa aja strukturnya. Oke, semua posisi yang ada di break even. Sekarang kalaupun kena break even, saya akan look for the buy setup kembali nanti. Oke, jadi untuk sekarang ini at the moment ya ini bisa jadi possible structure yang ini. Oke, before another up untuk Nasdaq. Oke, next kategori terakhir kita mau bahas adalah crypto. Nah, untuk crypto saat ini ya ini protected low udah dijebol dan ini semua udah dijebol ya. Oke, kita pakai yang ini deh. Kita pakai yang ini aja. Nah, ini semua udah dijebol. The protected low semua dijebol. Yang artinya apa? Yang artinya adalah market nggak kuat naik. Nah, kemungkinan besar dia akan ambil low ini di bawah ini 74.000 or even semua low yang ada di sini. Oke. So untuk Bitcoin still no buy. Saya perlu drop minimum di bawah 74.000 terlebih dahulu or even di bawah ini. Ya, 49.000-an. Oke, before the next rally. Sama seperti halnya dengan Ethereum. Ethereum saya nggak expect dia untuk break low di sini. Ternyata dia break. Nah, kita udah tahu. Kalau ini yang terjadi, maka dia akan ambil minimum low di sini. 2.100-an or even low yang ada di sini. Oke, 2.100-an or even di sini. 1.300-an. So, untuk crypto, kondisi sekarang still long way to go sebelum another rally terjadi. Okay, so we wait on this one. Ya. Okay, so I think that's it. Itu dulu yang bisa saya update untuk kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi di minggu ini, nanti di hari Rabu. Ya, di tanggal 4 Februari jam 8 malam seperti biasa. All the best for your trade. Trade with care, ya terutama di market komoditi seperti emas, silver, ya akhir-akhir ini harga sangat-sangat volatile. Oke, kalau nggak masuk hitungan risk rewardnya, stay out dari market. All the best. See you again Wednesday jam 8 malam. Bye-bye.